Biarlah awan kesengsaraan melonjak, tetapi tidak pernah menjatuhkan satupun petir kesengsaraan. Karena campur tangannya, aura yang dipancarkan awan kesengsaraan telah jauh melampaui kekuatan yang biasanya dibutuhkan seorang pesilat kelas 9 untuk menerobos ke alam bijak. Namun, bagi Gu Changge saat ini, itu bukan apa-apa. Dengan berbagai pemurnian kesengsaraan surgawi, asal mula kesengsaraan surgawi yang dipahaminya tumbuh makin melimpah dan kapasitasnya untuk menahan kesengsaraan surgawi pun terus meningkat. Bahkan kecepatan penyempurnaan kesengsaraan surgawi telah meningkat hampir 10 kali lipat. Di bawah tatapan penuh rasa hormat dari kekuatan besar Sekte Pedang, awan kesengsaraan berhasil dimurnikan sepenuhnya olehnya hanya dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu menggunakan formasi besar di Ascension Platform untuk menahan petir kesengsaraan. Apakah ini sudah berakhir? Tindakan ini benar-benar menentang surga. Sein Gu baru kelas 9 sekarang, tetapi dia sudah memiliki kemampuan untuk membantu orang lain melewati kesengsaraan mereka dengan mudah. Jika dia berhasil menembus alam sage, bukankah itu akan lebih mudah? Saat itu, di Sekte Pedang kita, tidak seorang pun perlu khawatir mati di bawah petir kesengsaraan. Era seperti apa itu? Meskipun Gu Changge juga telah menyempurnakan petir kesengsaraan saat menyelesaikan masalah keluarga Wu sebelumnya. Para tetua pada waktu itu belum menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, sekadar mendengarnya saja sudah tidak dapat mereka pahami. Menyaksikannya hari ini, mereka semua berseru bahwa Sein Gu terlalu menentang surga. Terutama penyempurnaan kesengsaraan surgawinya, yang tampaknya terlalu mudah, tanpa sedikit pun tekanan, dan jauh lebih mengejutkan daripada berita tentang dirinya yang melawan kesengsaraan surgawi sebelumnya. Maaf. Setelah turun, Gu Changge membungkuk kepada para penonton dan menyadari bahwa Yuan Yabai, yang terintimidasi oleh kehadiran banyak kekuatan besar klan manusia, dengan takut-takut memegangi pakaiannya. Setelah itu, dia hanya membungkuk dan membawa Han-Han kecil meninggalkan panggung kenaikan. Setelah mengirimnya kembali ke istana, dia berkata, makan dan tidurlah sebagaimana mestinya, masalahnya sudah terpecahkan. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, aku akan kembali lagi nanti. Saat dia kembali ke aula utama Sekte Pedang, cara para tetua Sekte Pedang memandangnya telah berubah. Tatapan mata mereka berapi-api dan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang langka. Santo Gu, dengan kekuatanmu, bisakah kau membantu kelas 9 menerobos ke alam sage? Seorang tertinggi kehormatan dari alam raja sejati tak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya sambil membungkuk. Saya seharusnya bisa, tetapi saya belum mencobanya, dan itu belum tentu bisa diandalkan. Lebih baik menunggu sampai aku berhasil menembus alam sage. Saat itu, aku bisa benar-benar yakin. Gu Changge berkata dengan santai. Benar, itu karena kesabaranku. Seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk memastikan keselamatan Sein Gu. Tanpa kepastian yang pasti, masalah ini tidak boleh dicoba. Sang Raja sejati mengangguk sedikit setelah mendengar ini dan berdiri kembali di tempat asalnya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat para tetua ini bersemangat. Lagi pula, kecepatan Gu Changge dalam menerobos terlalu cepat. Sage Realm, 3-5 tahun. Bahkan untuk alam raja sejati, baginya, itu mungkin hanya dalam beberapa dekade saja. Mereka benar-benar bisa menunggu. Orang tua itu berpikir bahwa beberapa titik tadi tampak agak cacat. Mengapa kita tidak mempertimbangkannya dengan lebih cermat? Jika memungkinkan, mengambil beberapa saluran vena roh dari Sekte Pedang kita, mungkin cukup untuk menciptakan gua surga tanah terberkati yang melampaui kekuatan tingkat atas. Sangatlah tepat bagi keluarga Sein Gu untuk membangun diri mereka sendiri. Beberapa sesepuh saling bertukar pandang dan segera berdiri memberi hormat kepada Master Sekte dan berkata. Melihat hal ini, para tetua lainnya juga diam-diam berkata, perkataan itu masuk akal, kami setuju. Melihat mereka semua setuju, Sage Wu Hen hanya mengangguk pelan sambil berekspresi tenang, karena semua tetua berpikiran begitu, mari kita pilih tempat baru dan ambil 3 cabang vena roh dari Sekte Pedang saat waktunya tiba. Bagaimana menurutmu? Setelah berbicara, dia juga memandang Gu Changge untuk meminta pendapatnya. Sepenuhnya tergantung pada pengaturan sekte. Gu Changge membungkuk dan tersenyum tipis. Waktu yang tepat bagi Han-Han kecil untuk menghadapi kesengsaraan ini adalah waktu yang tepat, yang memungkinkan dirinya untuk menunjukkan kemampuannya. Sekarang, dia secara tak terduga telah mendapatkan pijakan yang lebih baik. Saat dia kembali, dia harus memberinya hadiah yang bagus. Bab 270, ditantang. Lawan sejati. Mehaem, karena Sein Gu tidak keberatan, maka sudah diputuskan. Menelusuri vena roh akan membutuhkan usaha, tetapi 1 bulan pastinya cukup. Ketika saatnya tiba, Sekte Pedang akan membantu Anda dengan beberapa konstruksi dasar. Mengenai sisanya, saya akan menyerahkannya kepada keluarga Gu Anda untuk menanganinya setelah Anda pindah ke negara bagian tengah. Tanpa ada yang keberatan, Sage Wu Hen segera melambaikan tangannya yang besar, memilih 3 tetua dari antara mereka yang ada di alam pedang dari Sekte Pedang untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Ketiga tetua, setelah terpilih, juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, melangkah maju untuk menggenggam tangan mereka dan menyatakan, kami akan mengikuti keputusan Master Sekte.
Meskipun Sekte Pedang menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk masalah ini, menjadi penanggung jawab memberi mereka bertiga kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Gu, yang mereka anggap sangat beruntung. Terima kasih, Master Sekte. Gu Changge tak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung menangkupkan kedua tangannya ke arah Raja Wu Hen sebagai ucapan terima kasih, lalu menoleh ke arah tiga tetua yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih atas kerja keras dan perhatian kalian, tetua. Merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk bisa meringankan kekhawatiran Sein Gu. Ketiga tetua Sekte Pedang Alam Pedang itu pun berseri-seri karena kegembiraan, mereka pun dengan cepat menangkupkan tangan mereka sebagai tanggapan. Sein Gu menyenangkan dan mudah dibantu. Jika mereka membutuhkan bantuannya di masa depan, atau jika junior mereka membutuhkan bantuan dalam menghadapi kesengsaraan dan tidak yakin, mereka yakin dia pasti akan membantu. Tetap saja, anak ini bisa menyelesaikan banyak hal. Di sampingnya, leluhur keluarga Gu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan itu. Dia sudah merasakan beberapa tanah terberkati yang diberikan oleh Sekte Pedang sudah cukup luar biasa. Mereka puluhan kali lebih baik dari lokasi keluarga Gu saat ini di domain utara. Dia benar-benar percaya itu adalah perlakuan khusus dari Sekte Pedang. Siapa yang mengira bahwa bocah ini, hanya dengan berkunjung dan kebetulan membantu dalam kesengsaraan nona kecilnya, akhirnya meningkatkan perlakuan keluarga Gu dari Sekte Pedang secara signifikan. Mereka tidak hanya dapat memilih gua surga tanah terberkati untuk diri mereka sendiri, tetapi Sekte Pedang bahkan akan mengalokasikan 3 cabang Venaro kepada keluarga Gu. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan keluarga Dongfang kuno dengan warisan puluhan ribu tahun, mereka sekarang melampaui sebagian besar keluarga bangsawan kelas 1 di negara bagian tengah. Tanpa hubungan dengan Gu Changge, bahkan sebagai tetua alam raja sejati sendiri, dia tidak akan mampu mengamankan harta karun seperti itu untuk keluarga Gu di negara bagian tengah. Terlebih lagi, karena berada di wilayah Sekte Pedang, kemungkinan menghadapi bahaya sangatlah kecil. Jika ada bahaya yang muncul, Sekte Pedang tidak akan tinggal diam. Siapakah yang berani menyerbu wilayah Sekte Pedang dan memusnahkan keluarga orang suci Sekte Pedang? Jika tidak ada yang lain, kami bubar. Melihat tidak ada seorang pun yang bertanya, Raja Wu Hen memberi isyarat dengan tangannya, menghilang ke dalam irama Tao. Sebagian besar tetua juga langsung pergi, sementara beberapa orang menghampiri Gu Changge sambil mengatupkan tangan, jika keluarga Sein Gu menghadapi masalah dalam menetap di negara bagian tengah, beritahu kami saja, dan kami jamin semuanya akan beres. Tentu saja, tentu saja. Menanggapi kebaikan para tetua ini, Gu Changge juga tersenyum dan menggenggam tangannya sebagai balasan. Setelah dia dan leluhur meninggalkan aula besar, mereka mendapati ketiga tetua terpilih yang bertanggung jawab atas penarikan nadi roh dan pendirian dasar sedang menunggu di luar. Santo Gu, apakah Anda memiliki persyaratan khusus, sehingga kami dapat melanjutkan sesuai keinginan Anda? Ketiga tetua menjadi cerah saat melihatnya dan berkumpul di sekitarnya. Tidak perlu, tetua. Karena Master Sekte memilih kalian, saya yakin kalian semua sangat berpengalaman dan punya ide sendiri dalam hal ini. Lanjutkan saja sesuai keinginanmu. Jika ada ketidakpastian, jangan ragu untuk berdiskusi dengan leluhur. Gu Changge menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Dimengerti, dipahami. Ketiga tetua itu mengangguk dengan antusias, lalu menoleh ke arah leluhur keluarga Gu yang berada di samping mereka, dan menangkupkan tangan mereka sebagai salam resmi, jika Yang Mulia Gu punya ide, silakan beri petunjuk pada kami. Leluhur keluarga Gu saat ini telah menerobos ke alam raja sejati dan memiliki gelar tertinggi kehormatan, tetapi di mata banyak tetua Sekte Pedang, status Santo Gu masih agak lebih tinggi. Nilainya jauh melampaui seorang tetua tertinggi kehormatan di alam raja sejati, bahkan jika dibandingkan dengan tetua tertinggi alam abadi tanah yang sesungguhnya di tanah berat Gunung Pedang, dia sama sekali tidak kalah. Sangat dihargai, Gu Haitang mengangguk sedikit, tanpa kesopanan yang berlebihan. Setelah ketiga tetua pamit, Gu Changge dan leluhur menuju puncak putra suci keempat mereka. Dalam perjalanan, leluhur keluarga Gu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tanpa kamu, nak, keluarga Gu benar-benar tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Meskipun aku sekarang telah berhasil mencapai alam raja sejati dan memiliki gelar tertinggi kehormatan, pengaruhku di Sekte Pedang tidak dapat menyamai 1/10 dari pengaruhmu. Mendengar ini, Gu Changge tertawa pelan dan berkata, leluhur, kamu menyanjungku. Sanjungan. Sama sekali tidak. Bahkan saat aku, di Sekte Pedang, bertemu dengan para tetua itu tidak lebih dari sekadar kenalan yang mengangguk. Tapi kau lihat bagaimana para tetua Sekte Pedang itu menatapmu, mata mereka bersinar. Sekalipun seorang wanita ditelanjangi dan ditaruh di hadapan mereka, saya khawatir mata mereka tidak akan berbinar seperti itu. Leluhur keluarga Gu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Gu Changge merasa agak pasrah mendengar kata-kata leluhur itu. Saat mereka mendekati puncak putra suci keempat, Gu Changge melihat sosok yang tampaknya menunggunya. Saat dia mendekat, orang itu pun datang menyambutnya.
Sebelum Gu Changge sempat berbicara, orang itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Namaku Zhao Chen, orang suci kedua dari Sekte Pedang, dan hari ini aku datang untuk menantang adik muda Gu." Mendengar namanya, Gu Changge langsung mendapat kesan. Dia pernah mendengar tentang para orang suci Sekte Pedang tetapi belum banyak melihat mereka. Namun, mengapa puncak putra suci kedua menantang puncak putra suci keempatnya sendiri? Ia bermaksud mencari tantangan untuk maju, bukan untuk berkultivasi di puncak putra suci, tetapi untuk menyediakan lingkungan kultivasi yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kakak senior Zhao, apa maksudmu dengan ini? Puncak Sein San, apakah masih ada tantangan untuk turun? Gu Changge bertanya dengan bingung. Batuk. Sejujurnya, aku, Zhao, tidak yakin kekuatanku sebanding dengan adik muda Gu. Sejak adik muda menerobos ke alam pemusnahan tingkat 9, aku telah menjaga energiku setiap hari, menunggu untuk bertukar petunjuk denganmu. Tetapi, menunggu setiap hari tanpa melihat tantangan dari adik junior, selalu gelisah bukanlah solusi, jadi aku berinisiatif untuk menantang adik junior. Bukan untuk menang, tapi untuk melihat seberapa kuat adik muda sebenarnya. Apakah saudara muda Gu dapat mengabulkan permintaanku ini? Zhao Chen terbatuk canggung dan kemudian mengungkapkan alasannya. Dia menduga bahwa setelah Gu Changge berhasil mencapai kelas 9, dia pasti akan menantang dirinya sendiri. Lagi pula, kakak senior Lucian dari puncak putra suci pertama telah mencapai alam raja sempurna, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Kemungkinannya aku tidak akan mampu melawan Gu Changge. Dia hanya akan menantang saya. Namun setelah ditunggu siang malam, dia tak kunjung datang untuk mengeluarkan tantangan itu. Hal ini bukan saja menunda kultivasi saya, tetapi tekanan psikologisnya juga tidak kecil. Jadi saya harus mengambil inisiatif. Jadi begitulah adanya. Gu Changge mengangguk sedikit dan langsung memberi isyarat menyambutnya. Tanpa basa-basi lagi, keduanya langsung menuju ke Ten Evil Arena. Banyak murid memperhatikan kejadian ini dan segera memanggil saudara-saudara mereka untuk pergi menonton tontonan itu. Sein Gu saat ini merupakan orang terpanas di Sekte Pedang, terakhir kali ia terlihat beraksi adalah ketika ia menantang puncak putra suci keempat. Sekarang, wilayah kekuasaannya telah berkembang dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9, dan banyak pengikut Sekte Pedang juga ingin melihat seberapa besar perkembangan kekuatan tempurnya. Tetapi semua orang sudah berasumsi dalam hati mereka bahwa tingkat ke-9 Gu pasti bisa bersaing dengan alam sage, atau bahkan menekannya. Tak lama kemudian, cukup banyak penonton yang berkumpul di Ten Evil Arena. Dan beberapa orang yang awalnya mengamati pertarungan lain di Ten Evil Arena juga melihat Gu Changge, Santo Gu, dan Santo Zhao. Sepertinya, hari ini Sein Gu akan menantang puncak putra suci kedua. Alam pemusnahan tingkat 9 berhadapan dengan alam bijak. Kalau dengar berita seperti ini, saya malah jadi malas nonton karena tidak ada ketegangannya. Bahkan kakak senior Lucian saat ini, di masanya di alam pemusnahan tingkat 9, hanya memiliki kekuatan untuk bergulat dengan alam sage, bukan untuk menekannya. Tapi kalau itu Sein Gu, kurasa dia bisa mengalahkan Sage Zhao dari alam sage hanya dalam 3 gerakan. Banyak pengikut Sekte Pedang mulai berspekulasi tentang hasilnya, dan beberapa bahkan memanfaatkan kesempatan untuk memasang taruhan. Ayo, prediksikan hasil pertarungan antara dua orang hebat ini. Sein Gu menang, peluangnya 25-1. Santo Zhao menang, peluangnya 1-23. Sein Gu menang dalam 10 gerakan, peluangnya 1-1. Sein Gu menang dalam 5 gerakan, peluangnya 1-3. Dalam 3 gerakan, peluangnya 1-5. Kedua Gu Changge telah mencapai langit di atas arena 10 kejahatan, di mana kekuatan tempur mereka dapat meledak setelah mencapai alam sage, sehingga memudahkan untuk memengaruhi orang lain di arena. Meskipun demikian, mendengar kemungkinan yang sangat besar itu, Zhao Chen tidak dapat menahan senyum pahit. Benar-benar tidak masuk akal. Peluang menang di alam sage adalah 1-20, dan untuk tingkat 9, lebih dari 20-1. Adik muda Gu, tampaknya semua orang di Sekte Pedang konsisten dalam pertempuran ini. Kau pasti menang. Zhao Chen menatap Gu Changge di seberangnya dengan tatapan rumit dan berbicara. Menurutmu, berapa peluang untuk pertempuran ini, kakak senior Zhao? Gu Changge tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya. Tidak ada. Saya tidak melihat peluang untuk menang. Selama saudara muda menggunakan kemampuan ilahi bawaan yang memungkinkan untuk langsung muncul di samping musuh, dikombinasikan dengan pedang terbang kelas abadi, bahkan jika aku berada di alam sage, aku akan dikalahkan dalam satu pukulan. Zhao Chen berkata tanpa ragu-ragu. Bagaimana jika saya tidak menggunakan kedua metode itu? Gu Changge merenung sejenak lalu berkata sambil tertawa kecil. Karena Zhao Chen ingin melawannya, dia tidak berencana menggunakan kekuatan ilahi transendensi dan pedang terbang tingkat abadi untuk menggertak siapapun. Itu, mungkin aku punya sedikit kesempatan. Zhao Chen mengernyitkan dahinya sambil berpikir sejenak. Peluang kecil yang disebutkannya itu agak dibesar-besarkan oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki Gu Changge sungguh luar biasa. Kakak senior Zhao, silakan lanjutkan. Aku tidak akan menggunakan kemampuan ilahi bawaan, ataupun pedang terbang kelas abadi.
Saya harap pertempuran ini akan memuaskan kakak senior Zhao. Gu Changge tidak berkata apa-apa lagi, hanya memberi isyarat mengundang. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya tingkat 9, lawannya sudah berada di alam petapa. Namun tindakan ini, di mata semua orang, tampak sangat tepat. Biasanya, hanya mereka yang berada di alam tinggi yang punya hak istimewa untuk mengalah, tapi kini sebaliknya. Tentu saja, meski dia berada satu alam besar lebih rendah, tak seorang pun meragukan kekuatannya lebih rendah daripada alam petapa, mereka semua berspekulasi tentang seberapa jauh dia dapat menjangkau alam petapa. Apakah itu alam pribadi sejati tingkat menengah, atau alam manusia sejati sempurna? Atau mungkin, apakah dia berada di antara alam sage dan alam raja sejati, dan sudah mampu menekan semua yang ada di alam sage? Zhao Chen juga tidak ragu-ragu atau menunjukkan keraguan apapun. Dia hanya berpesan kepada adik laki-lakinya agar berhati-hati, lalu sosoknya langsung berubah menjadi irama Tao dan hancur. Dalam sekejap, dunia ditelan oleh lautan roh, yang bergulung dengan ganas ke arah Gu Changge. Gelombang itu terbentuk dari energi spiritual, membawa kekuatan dahsyat dan ritme Tao yang mengunci kehadiran Gu Changge, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu benar-benar layak untuk kakak senior Zhao, kekuatan suci seperti itu mungkin memaksa bahkan para tetua di alam manusia sejati sempurna untuk berhati-hati dalam menanganinya. Melihat kekuatan suci ini, banyak pengikut sekte pedang juga berseru kagum. Beberapa tetua yang datang untuk menyaksikan tontonan itu juga mengangguk pelan, menyadari bahwa siapapun yang mampu menjadi pewaris suci di sekte pedang sungguh menonjol di antara generasi muda, mereka semua tak dapat disangkal berbakat. Di dalam alam petapa, Zhao Chen memang memiliki kekuatan untuk melintasi dua alam kecil. Namun, saat menoleh ke arah Gu Changge, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Melihat gelombang yang diresapi kekuatan Sage Rilem dan memanfaatkan kekuatan alam, dia paham, kekuatan ilahi transformasi rohnya tak lagi mampu sepenuhnya menetralkan serangan dari Sage Rilem. Di alam Sage, semua teknik dapat meminjam kekuatan alam, bukan hanya energi spiritual biasa untuk menggerakkan kekuatan ilahi. Namun dia tidak bingung sama sekali. Sebaliknya, dia bersikap acuh tak acuh saat mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, jepret. Bersamaan dengan suara itu, ribuan petir kesengsaraan tiba-tiba jatuh dari langit. Menyinari seluruh 10 arena kejahatan hampir tembus pandang, ribuan baut petir kesengsaraan yang mengerikan ini membuat banyak orang bijak mengubah ekspresi mereka secara drastis. Ini hampir sebanding dengan petir kesengsaraan yang akan mereka hadapi selama kemajuan mereka ke alam raja sejati di masa mendatang. Saat petir kesengsaraan menyambar, gelombang-gelombang yang bergulung-gulung tanpa batas itu langsung hancur berkeping-keping, dengan energi spiritual kembali ke alam di bawah pengaruh khusus kesengsaraan surgawi, dan kekuatan alam yang dipinjamnya jelas tidak memiliki kekuatan mengerikan dari kekuatan kesengsaraan surgawi yang dikuasai oleh Gu Changge. Setelah menyempurnakan kesengsaraan surgawi beberapa kali, dia sekarang memiliki asal kesengsaraan surgawi yang semakin banyak. Meskipun dia belum secara resmi naik ke alam Sage, petir kesengsaraan tetap termasuk jenis kekuatan alam, dan terlebih lagi, kekuatan yang tidak dapat dikuasai orang lain. 3.000 baut petir kesengsaraan tersebar. Ombak yang tak terbatas itu pun lenyap, dan Zhao Chen yang bersembunyi di dalam ombak pun menampakkan sosoknya. Dia merokok di mana-mana, sambil menatap kosong ke arah Gu Changge, butuh beberapa saat sebelum dia mengembuskan asap dan berkata, "Terima kasih, Sein Gu, karena telah menunjukkan belas kasihan." Sebagai target yang dikunci oleh petir kesengsaraan, dia merasakannya lebih jelas daripada siapapun. Petir kesengsaraan itu, jika menyambar tanpa ampun, bisa saja langsung mengubahnya menjadi abu. Namun setelah kekuatan sucinya hancur, lawan membiarkan petir kesengsaraan menghilang di atmosfer dan tidak terus jatuh. Kalau tidak, meski dia berada di alam Sage akhir, dia pasti akan tumbang di tengah petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. "Terima kasih," kata Gu Changge sambil tersenyum tipis, menangkupkan kedua tangannya. Dia tidak menyangka Zhao Chen tampak begitu acak-acakan akibat petir kesengsaraan. Apakah sudah berakhir? Banyak pengikut sekte pedang terdiam sejenak, lalu tersadar kembali, sambil bergumam agak bingung. Berakhir terlalu cepat, bukan? Namun para tetua alam Sage dari sekte pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jangankan Zhao Chen, bahkan beberapa tetua di alam manusia sejati sempurna merasakan napas kematian di bawah pengepungan petir kesengsaraan itu. Ini bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh alam Sage. Kecuali seseorang telah berhasil menembus alam raja sejati, barulah dia bisa melindungi dirinya sendiri dari serbuan petir kesengsaraan. Sein Gu, sekarang memiliki kekuatan tak terkalahkan di bawah alam raja sejati. Kelas 9, sebanding dengan alam raja sejati. Semua tetua sekte pedang yang telah pulih memandang dengan penuh kekaguman pada sosok yang berdiri kokoh di udara. Mereka tidak menyangka, bahwa Sein Gu ini ternyata telah menguasai kekuatan yang begitu mengerikan. Dan, ini mungkin bukan kekuatan penuhnya. Lagi pula, mereka baru saja bertukar satu jurus tadi, dia belum memperlihatkan kemampuan ilahi bawaannya yang lain.
Jika dia menggunakan semuanya, mungkinkah dia sudah mampu menghadapi alam raja sejati sendirian? Bab 271 Puncak Putra Suci Pertama, Pemimpin Para Pewaris Suci. Saya mengaku kalah. Zhao Chen mengatur energi spiritualnya untuk menstabilkan luka-luka yang baru saja dideritanya saat dia berbicara tanpa daya kepada Gu Changge dengan gerakan tangan terkepal. Dia tahu dia tidak mempunyai peluang menang, tetapi dia tidak menyangka akan kalah telak. Tahap tengah alam Sage, berhadapan dengan Gu Sein di tahap awal alam pemusnahan tingkat ke-9, dia dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Gu Changge lah yang menahan diri, jika tidak, bahkan jika dia tidak mati saat ini, dia akan terluka parah dan tidak akan pulih selama beberapa tahun. Puncak Putra Suci kedua telah saya bersihkan terlebih dahulu. Santo Gu bisa pergi ke sana kapan saja. Selagi dia bicara, dia menatap Gu Changge dengan tatapan yang rumit. Beliau, sebagai putra suci kedua dari Sekte Pedang, juga merupakan putra kebanggaan surgawi yang dikagumi semua orang di negara bagian tengah, teladan bagi generasi muda. Tetapi dibandingkan dengan Gu Changge, dia benar-benar tidak pantas menyandang gelar jenius. Terima kasih. Gu Changge tidak membuang-buang kata, langsung menggenggam tangannya dan tersenyum. Dengan ini, dia sekarang bisa menyuruh semua orang pergi ke puncak putra suci kedua untuk berkultivasi, di mana lingkungan kultivasi dan kemurnian energi spiritualnya pasti jauh lebih baik daripada di puncak putra suci keempat. Tanpa diduga, pertempuran antara Sein Sans berakhir begitu cepat. Itu berakhir hanya dengan satu gerakan. Untungnya aku yakin ini akan berakhir dalam 3 gerakan. Para pengikut Sekte Pedang yang menjadi penonton mendesah tak henti-hentinya setelah sadar kembali. Bahkan banyak murid yang langsung berhamburan datang begitu mendengar kabar itu, bingung, dan berseru bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka belum melihat apapun. Setiap pertempuran antara Sein Sans seharusnya tidak berakhir hanya dalam beberapa hari dan malam saja, tentunya harus ada setidaknya setengah hari pertempuran. Tepat saat Gu Changge hendak pergi, gelombang irama Tao berdesir di udara, dan Raja Sejati Lucian muncul entah dari mana. Adik Gu, kita bertemu lagi. Saat Raja Sejati Lucian menampakkan dirinya, banyak pengikut dan tetua Sekte Pedang segera memberikan penghormatan. Meskipun dia masih menyandang identitas sebagai putra suci, dia telah memiliki kultivasi alam raja sempurna, dan kekuatan tempurnya yang sesungguhnya tidak lebih lemah dari Raja Wu Hen, Master Sekte Pedang. Sebelum Gu Changge muncul, dia tidak diragukan lagi adalah kebanggaan surgawi teratas dari Sekte Pedang. Kakak senior Lucian, kau juga ke sini bukan untuk bertanding denganku, kan? Gu Changge, melihatnya mengabaikan orang lain dan hanya menatapnya, tak dapat menahan diri untuk bertanya ragu sambil mengatupkan tangan. Bukan itu, aku datang terutama untuk memberi tahu adik muda Gu sesuatu. Sekte itu telah memberiku sebuah gua tempat tinggal di dalam area kritis Gunung Pedang, agar aku bisa mundur dan mencoba menerobos ke alam abadi tanah. Jadi, aku tak lagi membutuhkan puncak putra suci pertama. Karena kebetulan kau baru saja menantang posisi putra suci kedua hari ini, kenapa tidak? Langsung saja pindah ke puncak putra suci pertama. Bagimu, ini hanya masalah cepat atau lambat. Kata Raja Sejati Lucian dengan tatapan tenang sambil menggelengkan kepalanya, meskipun mengakui kalau dirinya tidak sebaik Gu Changge, itu hanya dalam penilaian bakat dan dalam ranah yang sama, saat ini, dia pasti masih bisa menekannya dengan mudah. Dengan tubuh pedang bawaannya dan sekarang berada di alam Raja Sempurna, dia tidak jauh dari alam abadi tanah. Sekalipun Gu Changge menentang surga, bagaimanapun juga, dia hanya berada di tahap awal alam pemusnahan tingkat ke-9, perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Menantangnya, tentu saja mustahil. Ini, Gu Changge terkejut sejenak, tidak menyangka bahwa hari ini, kakak senior Lucian datang untuk mempersembahkan puncak putra suci pertama kepadanya. Saya sudah menyampaikan pesannya, jadi saya pamit. Puncak putra suci pertama sudah tersedia, Anda dapat pergi ke sana kapan saja. Juga, tempat tinggalku di gua tidak jauh dari aula utama Junior Brother Gu. Jika suatu hari kau punya waktu, kau bisa datang untuk berdiskusi dan minum teh. Aku sangat tertarik untuk bertukar pikiran dengan Junior Brother Gu. Raja Sejati Lucian tidak menunggu persetujuan atau penolakannya, dia hanya tersenyum tipis dan melangkah, menghilang dari pandangan semua orang. Terima kasih, kakak senior Lu. Gu Changge tentu saja tidak punya alasan untuk menolak kebaikannya, dia sedikit menggenggam tangannya ke arah lokasi di mana dia menghilang. Melihat pemandangan ini, Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut, jadi, saudara muda Gu sekarang akan dianggap sebagai yang pertama di antara putra suci Sekte Pedang, kan? Apakah kedudukanku sebagai yang kedua abadi tidak diperlukan lagi? Sebelumnya, dia selalu ditekan sepenuhnya oleh Lucian Raja Sejati tanpa ada pikiran untuk bersaing memperebutkan gelar putra suci pertama, dan sekarang Gu Changge bahkan lebih luar biasa, dia pasti tidak dapat bersaing untuk menjadi yang pertama di antara para putra suci. Sepertinya begitu, Gu Changge berkata sambil tertawa ringan. Tanpa diduga hari ini, ada kejutan yang menyenangkan, dan sekarang dia bisa langsung bergerak ke puncak putra suci pertama. Kakak senior Gu sudah menjadi yang pertama di antara para putra suci.
Tapi itu bukan hal yang mengejutkan, mengingat tingkat pertumbuhan kakak senior Gu yang mengerikan, dalam waktu paling lama 10 tahun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menantang Raja Sejati Lucian. Lagi pula, dengan kekuatan Raja Sejati Lucian, menyandang gelar Putra Suci sudah tidak pantas lagi. Kudengar dia sudah bersiap untuk menerobos ke alam abadi tanah. Saat itu, dia akan langsung berada di level tetua tertinggi. Sebelum para murid yang banyak itu sempat mengucapkan selamat kepada Gu Changge karena telah menjadi putra suci kedua, dia telah langsung melompat untuk menjadi ketua dari para putra suci. Pemimpin di antara putra suci Sekte Pedang di alam pemusnahan tingkat 9. Kalau saja orang lain di alam pemusnahan tingkat 9 menjadi ketua putra suci Sekte Pedang, semua pengikut pasti akan berseru bahwa Sekte Pedang sedang merosot, bahkan tidak memiliki murid sejati di alam petapa. Namun anehnya, tak seorang pun berkeberatan dengan Gu Changge menjadi ketua putra suci. Terlalu kuat. Dia tidak bisa dianggap hanya sebagai alam pemusnahan kelas 9. Siapa lagi di alam pemusnahan kelas 9 yang bisa menjentikkan jarinya untuk membuat alam petapa tunduk dan menyerah? Selain itu, banyak pengikut Sekte Pedang telah menyaksikan sendiri perlawanannya terhadap surga, bukan hanya dalam hal kekuatan namun juga dalam menyempurnakan kesengsaraan surgawi untuk digunakan bagi dirinya sendiri, membantu orang lain melewati kesengsaraan mereka. Salah satu saja dari prestasi itu sudah cukup untuk menggemparkan seluruh negara bagian tengah. Menjadi ketua putra suci Sekte Pedang, dia sungguh pantas mendapatkannya. Saya pergi dulu, selamat tinggal. Gu Changge tidak ingin tinggal lebih lama lagi, sedikit menangkupkan tangannya ke arah Zhao Chen dan ikut menghilang di atas arena 10 kejahatan. Para murid Sekte Pedang, beberapa berkata serempak dengan gembira, kami mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior Gu. Terutama beberapa murid perempuan dari Sekte Pedang, melihat ke arah tempat Gu Changge pergi, merasa agak tergila-gila. Mereka berhayal dalam hati, alangkah hebatnya kalau mereka bisa menjadi pasangan Tao kakak senior Gu. Kakak senior Lucian, yang sudah berusia ratusan hingga hampir 1000 tahun dan merupakan seorang maha kuasa alam raja, hampir tidak menunjukkan dirinya, membuat mereka merasa hormat tetapi tidak seperti kegilaan ini. Dan Zhao Chen, putra suci terbaik kedua yang abadi, yang sudah terlibat asmara dengan Zheng Xixi dari puncak putra suci ketiga, dilaporkan tengah mempersiapkan pernikahan dengan bantuan Sekte Pedang. Tentu saja mereka tidak akan mempertimbangkannya. Hanya kakak senior Gu. Dia tidak hanya kuat dan muda, tetapi dia juga tampan. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Pada hari-hari biasa, cukup banyak murid perempuan yang sengaja melewati puncak tempat tinggal Gu Changge, niat mereka cukup jelas. Puncak putra suci keempat Sekte Pedang. Saat sosok Gu Changge menghilang, menjadi jelas bahwa mereka yang biasanya mengasingkan diri untuk berkultivasi telah keluar hari ini. Tampaknya mereka semua menunggunya. Sambil melirik ke arah leluhur, dia segera menyadari bahwa leluhur pasti telah memberitahu mereka sebelumnya. Sepupu. Gu Changming melihat kehadiran sepupunya yang tangguh dan tatapannya penuh dengan rasa iri dan kagum. Gu Qianjun juga sudah maju ke alam tak terbatas tingkat ke-7, tetapi merasakan aura alam pemusnahan tingkat ke-9 milik Tuan Muda, dia tidak dapat menahan perasaan rendah diri dan mencela diri sendiri, karena dia selalu tidak dapat membantu Tuan Muda. Bagaimana kelanjutannya? Haruskah kita menuju ke puncak putra suci kedua sekarang? Tanya leluhur keluarga Gu dengan santai. Ia yakin bahwa pemuda ini pasti punya kemampuan untuk dengan mudah menekan mereka yang ada di alam sage. Lagi pula, dia tidak pergi lama-lama dan kembali begitu cepat, jelas menang dengan sangat mudah. Tentunya dia tidak dikalahkan secepat itu. Bukan itu, ada komplikasi kecil. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, tidak masalah, puncak putra suci keempat ini juga cukup bagus untuk dikultivasi. Leluhur keluarga Gu agak terkejut mendengar pernyataan ini tetapi tetap mengangguk, tidak menganggapnya terlalu serius. Dia bahkan terlalu malas untuk menggunakan indera keilahiannya untuk memeriksa pertempuran. Dia yakin dia telah menang, tetapi mengapa dia tidak pindah ke puncak putra suci yang lain? Tidak, kami tetap akan berubah. Namun, kita akan langsung pindah ke puncak putra suci pertama. Melihat leluhur salah paham, Gu Changge menjelaskan. Hah, kau tidak berhasil mengalahkan raja sejati dari puncak putra suci pertama di sepanjang jalan, kan? Leluhur keluarga Gu yang mendengar ini, membelalakkan matanya tak percaya. Jika dikatakan dia bisa mengalahkan seseorang di alam petapa, leluhur keluarga Gu tidak akan terkejut. Namun sekarang, sebagai seorang True Monarch yang telah mencapai terobosan, dia sangat jelas mengenai kesenjangan besar antara seorang True Monarch dan seorang Sage, perbedaannya lebih dari 100 kali lipat. Sekalipun pemuda ini melawan segala rintangan, mengalahkan alam raja sempurna secepat itu seharusnya mustahil. Hah! Jian Chen dan Zhao Hai, dua tetua, juga menatap tuan muda itu dengan wajah terkejut. Pikiranmu, apakah dia sudah menjadi pemimpin di antara para putra suci? Tidak melawannya. Gu Changge menjelaskan situasi tadi secara singkat. Semua orang lalu menghela napas lega dan mengangguk kecil. Ini masih dapat diterima. Jika dia secara langsung menekan Raja Sejati Lucian pada tahap kesempurnaan, itu sungguh tidak dapat dipercaya.
Mengalahkan Lucian True Monarch berarti memiliki kekuatan tak terkalahkan dalam alam abadi tanah. Seberapa mengerikan itu? Di seluruh negara bagian tengah, dia bisa berjalan tanpa ada yang menantang. Kabar baik, leluhur keluarga Gu tersenyum ringan dan mengangguk. Tak lama kemudian, rombongan yang sudah siap itu langsung berangkat menuju puncak Putra Suci pertama. Dan token milik Putra Suci keempat ditinggalkan oleh Gu Changge di puncak Putra Suci keempat ini. Saat mereka melangkah ke puncak Putra Suci pertama, bahkan Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar, energi spiritual di sini hampir sebanding dengan aula besar di kaki Gunung Pedang. Tapi itu masuk akal. Puncak Putra Suci pertama biasanya adalah tempat kakak senior Lucian tinggal menyendiri untuk berkultivasi. Dia juga berada di alam raja sempurna dan mencoba menerobos ke alam abadi tanah. Tanpa energi spiritual yang cukup, itu tidak akan terjadi. Dibandingkan dia, orang lain bahkan lebih bersemangat. Jian Chen dan Zhao Hai, dua tetua alam sage, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, jika tidak mengikuti Tuan Muda, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di tanah yang diberkati seperti ini seumur hidupku. Selama sumber dayanya melimpah, bercocok tanamlah di sini. Dalam 1000 tahun, kita semua mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam raja. Namun, Gu Changming dan Gu Qianjun memiliki alam yang relatif lebih rendah dan kurang peka terhadap energi spiritual alam. Mereka hanya merasakan bahwa di tempat ini, hati mereka merasa puas dan jiwa mereka menjadi segar kembali, bahkan bernapas pun seolah menarik energi spiritual ke dalam tubuh mereka, tanpa perlu melakukan teknik kultivasi apapun. Ini benar-benar tempat tinggal yang cocok untuk orang abadi. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali berkultivasi. Dalam beberapa hari, saat leluhur sudah siap berangkat, transmisi kepadaku sudah cukup. Gu Changge dengan santai mengamati puncak Putra Suci pertama dan, melihat tanda yang menandai pemimpin Putra Suci, mengaitkannya dengan energi spiritual dan membawanya ke tangannya. Pergilah. Aku akan menyampaikan pesan kepadamu saat waktunya tiba. Leluhur keluarga Gu menatapnya dan mengangguk sedikit dengan mata penuh kepuasan. Keluarga Gu berutang kesempatan yang mereka peroleh saat ini kepada pemuda ini. Dia juga mendapat manfaat dari pemuda ini, mencapai terobosan ke alam raja melalui asosiasi, dan sekarang dia bisa berkultivasi di tanah yang diberkati seperti itu. Bahkan mungkin ada peluang untuk kemajuan lebih lanjut, untuk menerobos ke alam abadi tanah. Jika dia benar-benar berhasil menembus alam abadi tanah, keluarga Gu bisa dengan kokoh memantapkan kedudukan di negara bagian tengah. Lagi pula, mengandalkan Gu Changge saja tidak cukup. Keluarga yang ingin berkembang di negara bagian tengah harus bergantung pada seluruh klan. Jika tidak, begitu Gu Changge naik tahta dan pergi, tidak akan ada yang bisa mendukung keluarga Gu. Saat semua orang menyaksikan Gu Changge pergi, mereka dengan penuh semangat mengamati puncak Putra Suci pertama. Tempat ini sebelumnya dihuni oleh Sein dari Monarch Realm di Perfection. Memang tampak jauh lebih baik daripada puncak Putra Sein keempat. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Gu Changge kembali ke aula utama. Dongfang Mingyue masih menyendiri memurnikan ramuan, tetapi Yuan Yabai nampaknya telah menunggunya kembali. Suamiku. Saat dia melihatnya, Yuan Yabai langsung menerkamnya seperti liontin. Kesengsaraan tadi begitu menakutkan. Yabai takut. Aku tidak berani tidur sendirian. Suamiku, bisakah kamu menemani Yabai? Yuan Yabai mengerjap dengan mata penuh rasa iba dan malu saat bertanya kepadanya. Petik 2. Kau makin pintar saja, sekarang malah mencari-cari alasan. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan terkekeh pelan, jelas-jelas melihat rencana licik gadis itu. Berbicara tentang rasa takut, ketika dia menghadapi kesengsaraan, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia bahkan, karena kepercayaannya yang tak bersyarat kepadanya ketika dia menyempurnakan petir kesengsaraan di tengah awan kesengsaraan, tidak pernah menunjukkan ekspresi gugup atau khawatir. Berbicara tentang rasa takut sekarang hanyalah sebuah keinginan bagi tubuhnya. Namun, dia tidak mengeksposnya. Han-Han kecil itu pemalu, dia pernah diam-diam menciumnya dan harus mundur ke kamarnya untuk memulihkan diri selama beberapa waktu. Sekarang dia tampak menjadi jauh lebih berani. Tanpa berkata apa-apa lagi, Gu Changge berjalan menuju kamar, membiarkan gadis itu menempel padanya seperti liontin. Begitu mereka kembali ke ruangan, dia dengan santai menutup pintu dan memasang beberapa area isolasi. Beberapa hari kemudian, melihat Yuan Yabai yang tertidur lelap, dia diam-diam meninggalkan ruangan, menuju ruang keterpencilan. Jika memperhitungkan waktunya, paling lama sudah lewat 1 bulan. Yah, waktu sebulan tidak boleh terbuang sia-sia. Hanya tidak yakin apakah aku bisa menembus tahap tengah alam pemusnahan. Di dalam ruang pengasingan, Gu Changge dengan santai melirik panel. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 1892. Pemahaman, 1841. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam pemusnahan tahap awal, 29/100. Keterampilan ilahi, beberapa. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao,
Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 1.263.000.000. Sekarang, tinggal menunggu Dongfang Mingyue selesai memurnikan ramuan, para istri memurnikan pil tulang akar tingkat ke-6, saatnya tulang akarnya akan menembus angka 2000. Sedangkan untuk ranahnya, mencapai tahap tengah alam pemusnahan tidaklah jauh, kalau tidak 1 bulan, paling lama 2 bulan. Menenangkan emosinya, dia memulai periode pengasingan lainnya, meskipun tidak terlalu mendalaminya kali ini, untuk menghindari kehilangan pesan apapun dan menunda kepulangan ke domain utara.